Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Halo anak-anak hebat semua, di video kita kali ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia pada bab 5, bertukar dan membayar, tentang penulisan nilai uang, halaman 114 sampai dengan 124. Disimak baik-baik ya video kita kali ini, agar anak-anak dapat memahami dan mengerti materi kita pada kali ini. Nah anak-anak hebat semua, kali ini lihatlah infografi di bawah ini. Nah anak-anak, kita akan belajar bagaimana cara kita untuk mengenal dan mengetahui uang asli atau palsu dengan cara dilihat, diraba, dan diterawang. Anak-anak semua, cara yang pertama yaitu dilihat. Dilihat, warna uang terlihat terang dan jelas. Nah anak-anak, untuk mengecek uang asli atau palsu, anak-anak dapat melihat warna uang itu terlihat terang dan jelas. Nah anak-anak, dilihat juga dan anak-anak bisa perhatikan terdapat benang pengaman seperti dianyam pada uang rupiah kertas pecahan 100.000 dan 50.000 dan 20.000. Khusus untuk pecahan 100.000 dan 50.000 akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu. Nah anak-anak, lihatlah contoh pada infografi berikut ini. Kemudian, cara yang kedua yaitu dengan cara diraba. Nah anak-anak, diraba, hasil cetakan terasa akan kasar apabila diraba. Nah anak-anak bisa mengecek keaslian dari uang yaitu dengan cara diraba. Nah, akan terasa sangat kasar apabila anak-anak bisa raba di bagian-bagian tertentu. Nah anak-anak bisa lihat di bagian mana saja yang akan jika kita raba akan terasa kasar. Nah anak-anak, masih dengan cara diraba untuk mengecek uang asli atau palsu. Nah anak-anak bisa lihat bahwa di bagian nominal angka akan terasa kasar jika kita raba, dan di bagian wajah tokoh juga kita akan merasakan kasar apabila kita merabanya. Nah anak-anak semua, di cara berikutnya adalah dengan cara diterawang. Nah anak-anak bisa memastikan bahwa uang itu asli atau palsu dengan cara diterawang, dan akan kelihatan tanda air atau watermark berupa gambar pahlawan dan ornamen pada pecahan tertentu. Nah anak-anak bisa lihat contoh pada infografi berikut ini. Nah anak-anak hebat semua, diskusikan pertanyaan di bawah ini bersama teman-teman kalian. Yang pertama, menurut kalian apa tujuan infografi di atas? Yang kedua, informasi apa sajakah yang kalian dapat dari infografik tersebut? Nah, kita jawab dan diskusikan pertanyaan nomor 1.
Tujuan infografi yang tadi adalah untuk memberikan penjelasan cara mengecek keaslian uang rupiah. Nah, anak-anak semua, kita lanjut diskusikan pertanyaan nomor 2. Informasi apa sajakah yang kalian dapat dari infografik tersebut? Informasi tentang cara untuk mengetahui keaslian semua uang pecahan rupiah adalah dengan 3 teknik, yaitu diraba, dilihat, dan diterawang. Dilihat, pada uangnya asli warna yang terang dan mudah dikenali. Terdapat benang pengaman yang dianyam pada semua uang pecahan rupiah. Diraba, pada uang asli dengan menggunakan teknik cetakan khusus sehingga terasa kasar jika diraba. Dan kemudian diterawang, pada uang asli jika diterawang akan tampak tanda air berupa gambar pahlawan dan ornamen pada pecahan rupiah. Anak-anak semua, kita lanjut tentang penulisan angka dan nilai uang. Nah, anak-anak, kalian sudah mengetahui bahwa mata uang negara kita adalah rupiah. Lambangnya adalah Rp dan ditulis di depan angka yang menyatakan nilai uang. Anak-anak semua, sekarang perhatikan teks di bawah ini. Kekelinci baru saja memanen bayam. Seikat bayam untuknya nanti siang. 4 ikat lagi akan dijualnya di pasar dengan harga Rp1.000 per ikat. Dengan itu dia bisa membeli wortel seharga Rp2.000 dan sisanya akan ia tabung. Nah, anak-anak bisa perhatikan bilangan yang berada di awal kalimat harus ditulis dengan huruf dan penulisan nilai uang dengan angka. Kemudian penulisan nilai uang dengan huruf. Nah, anak-anak perhatikan contoh dari penulisan nilai uang dengan angka dan penulisan nilai uang dengan huruf. Anak-anak semua, kalian bisa melihat bahwa nilai uang dapat dituliskan dengan angka atau huruf. Seperti pada tabel berikut ini. Nilai angka 1 dibaca 1, posisinya satuan. Nilai angka 10 dibaca 10, posisi puluhan. Nilai angka 100 dibaca 100, posisi ratusan. Nilai angka 1000 dibaca 1000, posisi ribuan. Nilai angka 10.000 dibaca 10.000 dan posisi puluh ribuan. Dan nilai angka 100.000 dibaca 100.000, posisi ratus ribuan. Dan kemudian nilai angka 1 juta dibaca 1 juta, posisi jutaan. Dan seterusnya sampai triliunan. Nah, anak-anak bisa perhatikan pada tabel berikut ini. Nah, anak-anak semua, salin tabel di bawah ini di buku kalian, lalu lengkapilah yang kosong. Nah, anak-anak, mari kita diskusikan untuk mengisi dan melengkapi tabel di bawah ini dengan angka maupun huruf. Nah, anak-anak semua, anak-anak dapat melihat contohnya di dalam tabel berikut ini. Anak-anak, dalam mengerjakan, ingat, anak-anak menuliskan lambang dari rupiah dan anak-anak harus mengetahui mana yang menjadi satuan, puluhan, dan ratusan, dan juga ribuan, hingga puluh ribuan, hingga jutaan. Nah, anak-anak, ingat cara penulisannya. Misalnya contoh 39.400 rupiah. Anak-anak bisa tuliskan
Rp39.400 dan seterusnya. Nah, anak-anak bisa lihat pada contoh yang telah Bapak siapkan. Anak-anak hebat semua, kalian juga dapat menantang diri kalian untuk menuliskan angka yang lebih besar. Pada bagian ini, kalian berlatih menuliskan nilai uang dengan menggunakan angka dan huruf. Anak semua, bacalah dengan seksama. Ceritakan kembali isi teks berikut ini secara singkat kepada teman. Apakah teman kalian mengingat hal lain yang tidak kalian sampaikan? Anak-anak semua, marilah kita baca cerita yang berjudul Ayo Menabung. Menabung adalah menyisihkan dan menyimpan sebagian uang yang kita miliki. Biasanya, orang menabung karena ada sesuatu yang ingin dicapai atau dibelinya. Namun, menabung sebenarnya tidak memerlukan alasan. Semua orang sebaiknya memiliki tabungan. Seperti pepatah, sedia payung sebelum hujan. Lebih baik memiliki dana cadangan untuk berjaga-jaga. Menabung sebaiknya dilakukan secara rutin dan tidak menunggu uang sisa. Ada beberapa pilihan tempat untuk menabung. Pertama, di celengan. Kelebihan menabung di celengan adalah bisa dilakukan sewaktu-waktu. Kalian juga bisa memasukkan beberapa pun yang kalian miliki. Yang kedua, di bank. Saat ini sudah banyak bank yang menyediakan rekening untuk anak-anak. Kelebihan menabung di bank adalah masalah keamanan. Selain itu, kalian tidak mudah tergoda untuk mengambil tabungan kalian. Yang ketiga, di sekolah. Jika di sekolah kalian ada koperasi, kalian bisa menabung di sana. Kelebihan menabung di sekolah adalah kalian bisa langsung menyisihkan uang jajan kalian hari itu. Ada beberapa petunjuk yang bisa kalian lakukan agar tabungan cepat terkumpul. Membawa bekal ke sekolah sehingga tidak perlu jajan. Menahan diri agar tidak mudah terpancing untuk membeli barang. Mendaur ulang barang bekas agar bisa dimanfaatkan dan menghemat uang kalian. Menjual hasil karya kalian atau barang-barang kalian yang masih berkualitas bagus tetapi sudah tidak terpakai lagi. Menabung memiliki banyak manfaat, antara lain melatih kesabaran dan kedisiplinan. Selain itu, dengan menabung berarti kita punya dana cadangan yang bisa kita gunakan saat dibutuhkan. Namun ingat, sebelum mengambil tabungan dan membelanjakannya, jujurlah kepada diri sendiri, benarkah aku membutuhkannya? Selamat menabung. Anak-anak semua, diskusikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini bersama teman-teman kalian. Sampaikan jawaban kalian dengan jelas dan berbicaralah secara bergantian. Aku tidak sependapat karena kekurangannya menurutku, tetapi kelebihannya menurutku. Nah, anak-anak semua, marilah kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa itu menabung dan apa manfaatnya? Pertanyaan yang kedua, di mana kita dapat menabung? Apa kelebihan dan kekurangan dari cara menabung yang dilakukan? Jawaban yang pertama adalah
menabung adalah menyisihkan dan menyimpan sebagian uang yang kita miliki. Menabung bermanfaat untuk melatih kesabaran, kedisiplinan, serta memiliki dana cadangan yang bisa kita gunakan saat dibutuhkan. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Di mana kita dapat menabung? Nah, kita dapat menabung di celengan, bank, dan koperasi. Apa kelebihan dan kekurangan dari cara menabung yang dilakukan? Yang pertama, cara menabung celengan. Kelebihannya adalah yang pertama, tidak ada biaya administrasi. 2. Waktu menabung lebih fleksibel. 3. Tidak ada batasan minimal menabung. Dan kekurangan yaitu tingkat keamanan rendah. 2. Mudah tergoda untuk membongkar. 3. Uang kertas terancam bisa rusak. Cara menabung di bank. Kelebihan yaitu mendapatkan bunga hasil usaha, lebih aman, lebih praktis, dan mudah. Kekurangan ada biaya administrasi, bunga bagi hasil kecil, nilai tabungan di bank sulit berkembang. Cara menabung di koperasi sekolah. Kelebihan mendapatkan bunga hasil usaha, lebih aman, ikut membantu anggota koperasi lain, tidak ada batasan menabung. Kekurangan ada biaya administrasi, bunga kecil, koperasi hanya melayani anggota, kemungkinan kehilangan tabungan jika pengurus tidak jujur. Pertanyaan yang ketiga, menurut kalian bagaimana caranya agar tabungan cepat terkumpul? Selain cara yang disebutkan di dalam teks Ayo Menabung di atas, adakah cara lain yang terpikir oleh kalian? Agar tabungan cepat terkumpul adalah dengan mengurangi jajan setiap hari dan mengurangi kegiatan yang memboroskan uang. Nah, misalnya anak-anak diberikan uang jajan ke sekolah 10.000, anak-anak dapat sisihkan Rp2.000 untuk menabung. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ceritakan pengalaman kalian menabung. Apa tujuan kalian menabung? Apa yang kalian rencanakan dengan tabungan itu? Saya membiasakan diri menabung sisa uang jajan yang diberikan ibu. Tujuan saya menabung adalah agar dapat membeli perlengkapan sekolah. Ibuku selalu membiasakan saya untuk menyisihkan uang saku saya. Tak terasa memang setelah 1 tahun tabungan saya bertambah. Uang yang saya peroleh dari hasil menyisihkan uang saku ini, saya gunakan untuk membeli tas, sepatu, dan baju baru tanpa minta ibu. Anak-anak hebat semua, kita lanjut ke nomor 5. Apa yang biasanya mendorong kalian untuk membeli sesuatu? Kalian boleh memilih lebih dari satu jawaban. A. Karena melihat punya teman. B. Karena ingin saja sepertinya bagus. C. Karena memerlukannya. D. Lainnya. Nah, anak-anak bisa memilih lebih dari satu jawaban. Apa yang biasanya mendorong kalian untuk membeli sesuatu? Nah, anak-anak hebat semua, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.